Makasih buat teman-teman yang sudah menunggu ya. Jadi di sini saya ingin mengabarkan satu informasi terbaru perihal kondisi KC ya. Jadi KC ini dari 2 hari yang lalu sudah bermasalah dan minta dibawa ke rumah sakit. Jadi dari 2 hari yang lalu KC itu sudah ingin masuk rumah sakit ya. Dan dari kuasa hukumnya sudah minta kepada pengadilan agar KC itu bisa dikirim ke rumah sakit karena kesehatannya menurun. Kemarin saya pikir ini mungkin karena diabetesnya, ya, karena diabetesnya kambuh atau karena sudah dekat dengan hari H sidang ya, hari penetapan hukumannya, atau mungkin karena dia stres memikirkan donasi yang dibawa kabur oleh Saifuddin. Ya, mereka sudah tahu itu jauh sebelumnya kalau Saifuddin membawa kabur donasi dia. Tentu saja hal itu menjadi beban pikiran bagi Kosman ya, atau KC. Nggak mungkin dia nggak stres saat mengetahui bahwa Saifuddin membawa lari uang donasi dia. Apalagi dia berharap ya uang tersebut bisa dipakai untuk memberikan kehidupan kepada anak istrinya selama dia di penjara. Kasarnya kan nggak mungkin lah, KC udah masuk penjara, udah dia yang jadi targetnya gitu ya. Dia yang menjadi sapi perannya, dia yang menjadi orang yang menderita. Dia yang menjadi sapi perannya. Masa keluarganya nggak mendapatkan bagian sedikit pun? Tentu saja dia pingin keluarganya juga dapat. Tetapi sayang, seribu sayang. Ya, angan-angan KC untuk bisa memberikan uang banyak kepada keluarganya, kepada istrinya, harus menguap. Ya, harus menguap, di mana dari pertama sekali kasus ini diurusin saja sudah babak belur. Yusuf Manubulu korupsi, Paul Jang korupsi, sekarang Saifuddin juga korupsi. Ya, saya bingung gitu ya melihat KC ini apakah memang inilah ya, kalau kita lihat dari segi agama ya mungkin inilah azab ya. Kita bilang inilah azab yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang begitu kerasnya mencoba menistakan agama Allah. Kalau menurut perspektif agama Islam gitu ya, kita lihat oh inilah hasil yang harus dituai atau azab yang harus dirasakan oleh KC dan keluarganya karena berani memfitnah dan menghujat agama Allah. Kalau kita lihat dari segi manusiawi, ya, dari segi kekristenan juga sama. Ini dia menuai, ya. Kamu menanam angin, kamu akan menuai badai. Ya, dia bermain-main dengan angin, maka dia mendapatkan badai. Begitu banyak penderitaan KC datang silih berganti. Ya, kesialan selama dia di penjara tuh silih berganti berdatangan. Gak habis-habis dia dimanfaatkan oleh orang-orang oten yang sama sekali nggak peduli dia masuk penjara, dia mau 10 tahun, dia mau 20 tahun. Bahkan kalaupun dia harus dihukum mati pun, ya nggak ada yang peduli orang Kristen itu. Mungkin jemaat-jemaat ada. Tapi yang YouTuber atau Kristuber Kristen, nggak ada yang peduli. Dia cuma dijadikan alat komunitas. Kasihan saya lihatnya. Ya, jujur saya kasihan lihat KC. Di satu sisi, ya namanya kita manusia. Kita kenal. Pernah diskusi dengan dia. Ya, saya saja masuk bisa mikir, nggak sampai hati gitu kan. Kondisi dia drop nih. Ya, saya nggak tahu apakah dia akan datang di sidang tanggal 6 ya. Karena walaupun dia nggak datang pun, persidangan tetap jalan gitu kan. Karena istilahnya nggak mengubah lagi hasil. Sidang tanggal 6 ini hanya untuk mendengar putusan dari hakim. Jadi tersangka datang nggak datang pun, putusan hakim tetap akan jalan. Ya, kecuali hakimnya yang nggak bisa datang. Kecuali hakimnya ada berhalangan ya, baru mungkin diundur. Tapi kalau KC nggak datang pun, ini nggak ada masalah. Ya. Info dari mana? Info A1 kok. Ini berani saya pertanggungjawabkan. Ya, kalau yang saya katakan nggak jelas, boleh dilaporkan. Ini dari 2 hari yang lalu dia minta dipindahkan ke rumah sakit. Ya, setelah dipindahkan di rumah sakit, rupanya ketahuan bahwa ya, ketahuan bahwa KC ternyata kena sakit batu ginjal. Ya, jadi dia susah kencing. Jadi batu ginjalnya kena ya. Saya nggak gitu ngerti istilah kedokteran.
Intinya sekarang ginjalnya KC kena. Ya mungkin ini menjalar karena diabetes ya. Diabetes itu bisa komplikasi ke banyak penyakit. Kita tahu ya, diabetes itu adalah salah satu sumber dari penyakit-penyakit lainnya. Sehingga kondisi KC sekarang memprihatinkan. Dari pengadilan, ya dari pemerintah memang ada budget. Kalau tahanan itu lagi sakit, dibawa ke rumah sakit. Ya, cuman kan yang dibawa ke rumah sakitnya kan kita nggak bisa pungkiri. Bukan rumah sakit mewah, bukan rumah sakit yang besar, bukan rumah sakit yang alatnya lengkap. Apalagi ini di Ciamis. Jadi dia cuma dibawa ke rumah sakit di Ciamis yang peralatannya kurang lengkap. Dan kalau mau di-upgrade ke rumah sakit yang lebih bagus, ya keluarga harus keluar biaya sendiri gitu. Jadi mau keluar biaya sendiri, uangnya nggak ada sekarang. Uangnya nggak ada gitu kan. Itulah kenapa Watma nangis-nangis. Kalau uang untuk makan, mungkin beberapa hari ke depan masih ada lah. Nggak mungkin sampai nggak ada uang sesen pun, bahkan untuk makan nggak ada duit. Tetapi untuk pengobatan KC ini kan lumayan ya. Apalagi sakit ginjal tuh bukan main-main ya. Ini baru batu ginjal. Kalau dibiarkan terus, ini kan bisa lebih parah gitu. Karena batu ginjal itu kan ada yang berat, ada yang kecil gitu ya. Kalau cuma serpihan-serpihan batu, biasanya cuma susah kencing atau nanti kencingnya kencing darah gitu. Ya kencing darah. Tapi kalau dibiarkan terus, lama-lama batu ginjalnya makin besar, ya batu yang ada di ginjalnya makin besar, itu lama-lama bisa rusak ginjalnya. Kalau udah rusak ginjal ya tahu sendiri gitu. Repotnya bagaimana dan berapa harga ginjal teman-teman juga tahu. Jadi kita doakanlah KC ini sempat masuk penjara dulu ya, sempatlah istilahnya memanen apa yang dia perbuat, mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Ya, jadi saya juga nggak habis pikir gitu ya, bagaimana keluarganya mengurus KC ini ya. Terus ini ada yang tulis nih, mendekati kematian kalau sudah gagal ginjal plus diabetes. Ya, kematian itu sesuatu yang ini apaan ini? Andai-andai naik, ini cuman suaranya kok hancur kali gitu. Oke ya, jadi kalau udah kena diabetes memang itu resiko ke penyakit yang lain sangat terbuka. Apalagi kalau pola hidupnya nggak dijaga kan. Kalau di dalam penjara tahu sendiri, gimana mau jaga pola hidup, gimana mau olahraga. Ya, jadi ini sekarang dia kena batu ginjal dan sedang dirawat di rumah sakit Ciamis seadanya ya, mau dibawa ke yang lebih besar harus tambah sendiri biaya dan belum ada uang. Terkendala dengan biaya. Jadi di sini saya tuliskan juga nomor rekening KC bagi teman-teman ya, mungkin teman-teman Oten yang tergerak ya, boleh nih kalian donasi ke rekening Watma ya. Ini rekening Watma bukan rekening saya nggak mau yang gituan. Ini teman-teman bisa lihat di banner yang ada di bawah. Ini saya tulisin bagi yang mau membantu KC ya, dapat disalurkan ke rekening Watma, BCA nomor sekian, dan BRI nomor sekian. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih mau membantu dia. Karena yang kasihan gitu, batu ginjal itu bukan sakit main-main. Apalagi kalau nggak diobati, nggak diurusin dengan bagus. Ya, itu kita harus mikirin juga, kasihan dia. Oke, dari Gus Sandi ini. Ada yang mau disampaikan ya sebelumnya? Assalamualaikum buat Gus Sandi dan Pak Marwoto. Ya, mungkin dari Gus Sandi, lihatnya gimana nih? Sakit batu ginjal loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau aku sih melihatnya bahwa proses persidangan penegakan hukum itu wilayah tersendirilah. Karena yang sedang dihakimi itu adalah perbuatannya. Tetapi bagaimanapun juga meskipun dihadapkan pada posisi pesakitan di pengadilan itu tidak akan bisa menghalangi rasa kemanusiaanku lah pada si KC. Karena bagaimanapun juga KC ini juga makhluk Allah yang diciptakan begitu. Harapanku lah yang terbaik buat si KC dan harapan yang lebih besar moga ini menjadi pembelajaran lah. Siapa tahu si KC bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Setidak-tidaknya itu si KC bisa berubah menjadi lebih baik
kalaupun tidak memeluk Islam, setidaknya berhentilah dari menghujat agama Islam. Itu Bang Jul. Jadi jangankan dalam situasi seperti ini, kalau kita belajar pada etika berperang saja, itu pasukan Muslim Chechnya, Rusia itu sangat berbeda bagaimana memperlakukan tawanan perang. Yang tadinya ditembakin, yang tadinya dirudal, ketika sudah menyerah kalah itu kemudian diobati, dilindungi. Itu etika dalam berperang itu. Demikian juga Palang Merah Internasional. Bukan hanya korban perang yang diobati, agresor pun kalau dia dalam posisi terluka juga diobati. Jadi ada apa ya? Ada batas-batas kemanusiaan yang kita juga harus ikut berempati lah terhadap apa yang terjadi si kece. Harapanku si kece ini menyadari kesalahannya lah, meminta maaf kepada umat Islam, meskipun itu tidak resmi disampaikan di persidangan, setidaknya dia bisa sampaikan lewat penasihat hukumnya atau siapa saja yang dia tunjuk begitu. Kemudian mungkin orang ini beban pikirannya terlalu besar. Harapan dia ketika dapat iming-iming halusinasi dari orang-orang yang katanya mendukung, memperjuangkannya, tetapi tidak ada satupun iming-iming itu yang terbukti. Entah itu ucapan si Nabi Jong, entah itu si Pudin akan membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional, akan membebaskan, dan lain sebagainya. Tetapi yang dialami itu justru berbanding terbalik, Bang Ustaz. Jadi ini kalau aku ya, moga yang terjadi yang terbaik, setidaknya minta maaf kepada umat Islam. Kalaupun tidak mendapat hidayah dari Allah, setidaknya jangan melukai umat Islam lagi. Itu dariku Bang Jul. Ini yang kebangetan itu orang-orang yang dalam tanda kutip menjual si KJ lah. Ini sudah sangat luar biasa kezalimannya. Kalau memang mereka itu membawa kabur donasi buat si KJ. Meskipun donasi itu menurut kita tidak tepat, tetapi yang lebih zalim lagi ketika donasi itu diberikan kepada orang yang sedang menghadapi satu persoalan besar, itu malah dikorup. Itu luar biasa Bang Jul. Itu aja Bang Jul. Oke, makasih Gus Andi ya. Apapun ceritanya, kakek itu manusia ya. Kita harus hormatilah hak dia sebagai manusia. Ya, mungkin saya mau nanya nih Gus Andi, memang kalau dari budget pemerintah ya untuk tahanan yang sakit itu nggak bisa upgrade ke rumah sakit lebih bagus gitu ya? Harus uang sendiri atau gimana? Iya, kalau untuk kebutuhan dasar begitu, ya adalah Bang Jul. Tetapi ya kita tahu sendirilah, dana-dana dari pemerintah itu terbatas. Kayak dalam kehidupan sehari-hari lah Bang Jul. BPJS, jaminan kesehatan itu pasti kita akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan jika kita membayar secara mandiri rumah sakit. Kan itu Bang Jul. Itu meskipun teorinya dilayani sepenuhnya, tapi tetap akan yang terjadi itu akan tapi artinya sebenarnya kalau kita misalnya nih kondisi KC kan dia tahanan nih, tapi kalau dia istilahnya minta upgrade rumah sakit dia bayar sendiri itu boleh kan? Ya boleh, tidak boleh menghalangi soal itu, karena yang sedang dihukum itu perbuatannya, tetapi hak-haknya itu tidak boleh dirampas Bang Jul. Makanya seperti mendapat makanan dari luar itu juga boleh. Hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Karena yang namanya hak asasi itu sebenarnya bukan hak yang kita minta kepada negara, tetapi negara itu hanya melindungi. Karena hak asasi itu melekat Bang Jul, melekat pada diri kita. Jadi hak untuk bertahan hidup, hak untuk mendapatkan pengobatan survive untuk hidupnya itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun Bang Jul. Itu aja. Oke, terima kasih Gus Andi ya. Ya, assalamualaikum buat Al Ayubi, Bang Asep, dan ada Lovely Warda ya. Mungkin dari langsung dari Pak Marwoto nih tanggapannya melihat kasihan ya KC kena batu ginjal tapi nggak ada biaya untuk upgrade rumah sakit ya. Jadi karena uangnya dibawa lari Saifuddin, dia nggak bisa masuk rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Dan ini lagi diusahakan, mereka lagi mencari uang supaya si KC ini bisa berobat ke rumah sakit yang lebih lengkap. Dan sebagai bentuk solidaritas, ya saya menaruh nomor rekening Watma di running text ya. Bagi oten-oten atau teman-teman yang tergerak gitu ya, membantu KC bisa disalurkan langsung ke rekening Watma yang ada di banner berjalan ini. Oke, silakan Pak Marwoto.
Tes. Kedengaran Kak Yul? Pengarahan langsung aja. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berada di majelis ini dan yang nonton atau di live chat. Gini Kak Yul, kalau kita menukil kembali pernyataan yaitu Paul Jong, biarlah kalau kita mengambil dari Paul Jong itu, biarlah siapa KC ini menjadi martir gitu loh. Jadi kalau aku mengambil dari pernyataan Gus Sandi ini aku nggak cocok gitu loh. Artinya apa? Kalau misalkan KC ini minta maaf itu tidak menjadikan dia menjadi martir gitu loh. Itu kalau aku mengambil dari menukil dari pernyataan Pak Paul Jong. Tetapi betul memang dikatakan oleh Gus Sandi bahwasanya yang disalahkan atau yang nanti dipidanakan itu memang perbuatannya, tetapi kalau kemanusiaannya ya kita memang ada rasa kemanusiaan. Tetapi kalau kembali lagi ke dalam yang namanya ranah teologi, bagaimanapun ya aku malah setuju gini aja. Biarlah sakit ini atau bisa dikatakan andap ini biarlah dia merasakan bagaimana berdirinya andap. Kita mengambil hikmah saja bahwasanya jangan sekali-sekali kalau misalkan kita berapologet atau kita itu mengambil dari sisi untuk berdiskusi dalam agama, janganlah menghujat gitu. Nah kalau masalah ini bisa langsung ke poinnya aja Pak Maroto, saya bingung nih soalnya tadi mutar-mutar jadi. Poinnya gini, kalau poinnya ya kalau untuk KC gini, kalau masalah biaya apapun yang sudah terlanjur dibawa kabur ya ikhlaskan saja lah. Tapi kalau misalkan kepengen di donasi baru ya silakan aja oton-oton kembali berdonasi. Kan ini udah di running tag oleh Kohjul toh. Nah gitu. Ya, gitu jadi ya aku mungkin tambahin ya, keinginannya si Paul Jang itu dulu bukan dia mati karena sakit ya, bukan karena diabetes dia mati atau karena batu ginjal dia meninggal atau penyakit lainnya. Keinginan si Paul Jang itu dia mati martir dalam arti kata betul. Matinya itu disiksa gitu. Ya dia pingin kalau bisa Paul Jang itu mati saat dipukulin oleh tahanan lain atau oleh pihak muslim gitu kan biar heboh. Kalau dia mati karena penyakit itu bukan mati martir. Mati martir itu kalau dia mati bisa dipukulin ya atau mati karena membela imannya, itu baru bisa dijadikan berita sama Paul Jang. Kalau dia mati karena dia sakit atau dia kepleset atau karena kebodohan dia ya atau karena penyakit dia, itu bukan mati martir, itu mati sendiri dia ya. Mati sendiri ya nggak bisa dibawa sama Paul Jang jadi berita keluar. Oten pun bingung gitu kan. Mau dibilang dia martir ya enggak, mau dibilang dia mati berjuang ya enggak, mati karena kebodohannya sendiri ya. Karena penyakitnya susah gitu. Jadi keinginan Paul Jang tuh kalau bisa waktu disiksa itu dia mati di situ gitu kan. Jadi agak berbeda. Terus kalau masalah sakit ya kita bilang ya ini kasihan juga lah dia. Ya, uangnya dibawa lari. Ya karena ini uang ini kan apa ya, kita bicara uang itu memang kita butuhkan. Manusia itu butuh uang dana tiba-tiba. Ya kita kan nggak tahu hari ini kita sehat-sehat, besok sakit atau malam ini kita sakit ya. Kayak kita ini lagi ngumpul sekarang ngobrol, mana tahu tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit dan butuh biaya yang besar. Jadi tetap harus ada uang simpanan lah. Saya kasihan dengan si KC ini ya. Apa Risuli Lubis pun nggak bisa doain dia untuk sembuh ya. Mungkin gagal ya, karena Risuli Lubis kan selama ini koar-koar dia bisa nyembuhin orang kalau doain. Tapi entah kenapa untuk si KC gagal gitu ya. Bahkan bukan hanya dia, tapi Andi Simon ya, mau siapapun gagal gitu. Saya kasihan ya. Gagal semua gitu kalau untuk KC. Ya mungkin ini yang namanya azab ya. Kalau udah azab siapapun mau nolong ya, gimana kita mau lawan murkanya Allah gitu ya. Kalau Allah udah murka, kita gimana lawan gitu. Ya banyak-banyak ya istighfar aja lah ya, banyak istighfar. Dan sama seperti Gus Andi bilang, semoga si KC ini sempatlah meminta maaf dari hatinya yang paling dalam. Nggak perlu dia jadi kembali ke Islam, ya minimal dia menyadari kesalahannya, minta maaf, maka itu akan jadi ending yang baik. Oke, lanjut ke Bang Alibi, silakan tanggapannya melihat si KC ya, rupanya kena batu ginjal dan nggak ada duit ini sekarang untuk upgrade rumah sakit. Halo Bang Alibi. Halo. Ya, kecil suaranya Bang, gedein. Halo, bisa? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Julius. Ya, sebelum
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang ada di room ini dan ada yang di live chat semuanya. Semoga sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Amin. Kenceng banget bilang amin. Kalau murah rezeki harus amin. Iya, harus. Ya. Terkait dengan si KC ini ya, terlepas dari perbedaan iman ya, KC Kristen, kita Muslim, saya merasa prihatin ya, merasa kasihan sekali pada si KC ini, Bang Jul ya. Kalau kita ingat hujatan-hujatannya ya terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad, terhadap Islam, ya memang seakan-akan kita itu sakitnya itu masih ngeri ya, masih terasa sekali gitu kan. Tapi pada saat melihat situasi kondisi si Kece seperti ini ya kan, sudah terancam hukuman, terus kena batu ginjal juga, terus uang donasi dibawa si kadron gitu kan. Aduh, kasihan sekali lah. Saya pribadi sepakat dengan Gus Handi ya. Semoga si KC putranya dan juga istrinya, pokoknya keluarganya lah, semoga masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat gitu Bang Jul. Ya, kalaupun tak mau ya, kalaupun tak mau menerima hidayah ya, seperti yang Gus Handi bilang, semoga bisa menjadi lebih baik dan tidak mencaci maki keimanan orang lain gitu Bang Jul. Ya, sementara lanjut. Oke, sementara saya undang Wardah ya. Wardah spesialis, bukan spesialis ya, memang bidangnya adalah apa namanya? Kedokteran ya. Laboratorium. Ya, laboratorium. Dia bagian laboratoriumnya. Ya, sama aja ya. Pokoknya hubungannya dengan sakit-sakit. Itu ini. Ya, mungkin ya, mungkin tanggapannya Wardah terhadap penyakit batu ginjal ya. Ini kok bisa? Apakah memang diabetes itu bisa menyebabkan batu ginjal atau seberapa parah nih? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarin dikit suaranya. Kedengeran ya? Kedengaran. Aduh, gimana sih ini? Ya udah, gimana Bang Julius, pertanyaannya apa? Waalaikumsalam Mungkin tanggapannya terhadap batu ginjal ini ya. Seberapa berbahaya? Seberapa berbahaya sakit batu ginjal? Terus tahapan-tahapannya gimana? Oke, gini. Seberapa besar? Ini tergantung, batu ginjal kan banyak jenisnya ya. Jadi kita nggak tahu ini batu ginjalnya disebabkan karena apa dulu. Tapi kalau setahu saya KC dulu sempat pernah punya DM ya. Bisa jadi karena DM ini bisa menyebabkan batu ginjal gitu ya. Jadi kurangnya asupan cairan juga, terus ada DM juga, akhirnya terbentuklah kayak ini batu ginjal, mungkin jenisnya yang akibat dari glukosa itu kan. Terus kalau seberapa bahayanya batu ginjal ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, padahal fungsi ginjal ini kan salah satunya itu untuk memproduksi sel darah merah ya. Jadi sel darah merah, oksigen semuanya jadi ada di ginjal. Kalau misalkan ginjal kita rusak, berarti ya produksi dari sel darah merah kita, oksigen kita kan berkurang. Makanya orang biasanya kalau sampai gagal ginjalnya rusak, itu rusaknya ginjal atau gagal ginjal itu harus cuci darah, harus rutin. Kalau sampai telat pun juga akan berbahaya gitu. Itu paling berbahayanya di situ kok.